Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan share. Di sini saya bikin video bukan di dapur atau di kebun atau pas lagi kemana-mana ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan saya mohon doanya untuk kesembuhan saya ya teman-teman. Saya terlihat sehat, tapi ada yang saya rasakan sakit ya, dan saya udah berobat kemana-mana. Sakit saya itu sebenarnya yang saya rasa itu radang tenggorokan, amandel. Ada yang bilang radang tenggorokan, ada yang bilang amandel. Lah, ini saya ceritakan pengalaman saya ya teman-teman. Di titik ini saya didiagnosa sakit ya, dan sakitnya itu bukan di itu ya, didiagnosanya bukan fokus untuk di tenggorokan ya. Ya sebenarnya kemarin juga saya periksakan tenggorokan saya, katanya amandel. Nah, kan tetapi ada yang lebih penting lagi, sakit saya itu ternyata di perut ya teman-teman. Waktu terakhir saya ke THT itu saya dikasih obat untuk tenggorokan tuh nggak ada perubahan, malah perut saya yang sakit. Nah, saya dibilangin sama dokternya, sudah pernah ke dokter dalam belum? Saya bilang belum. Saya ke dokter THT terus karena tenggorokan saya yang sakit gitu. Nah, dan saya setiap minum obat itu kayak nggak kuat ya. Jadi saya inisiatif periksa ke lab, ke Unyai kemarin ya, ke klinik waktu itu. Jadi biasanya ke klinik Unyai itu lebih akurat ya teman-teman kalau untuk check up. Nah, kemarin saya penasaran, dibilangin sama dokter THT-nya, bilang sudahkah ke dokter dalam katanya. Saya penasaran, pokoknya saya cek semua hingga lab semua komplit ya, sama USG juga ya teman-teman. Nah, yang saya keluhkan pokoknya utama itu tenggorokan, karena mungkin dari segi pola makan saya itu ora teratur ya teman-teman ya. Nah, untuk beberapa hari ini saya menjaga pola makan saya, udah mendingan ya tenggorokan saya. Jadi kemarin itu saya USG dan hasilnya itu positif, ada kistanya ya teman-teman ya. Nah, jadi sama dokternya disarankan saya nggak dikasih obat di tempat kemarin waktu saya check up itu ya, cuma dikasih saran suruh langsung ke dokter kandungan. Nah, jadi saya disarankan untuk pakai BPJS. Kalau punya BPJS, pakailah BPJS. Kan saya mandiri terus ya teman. Saya punya BPJS juga mandiri yang bayar ya, nomor 3. Dan jarang saya pakai kalau enggak pas harus ke rumah sakit gitu ya. Kalau cuman ke mantri, mumet, apa ngono ning mantri ya, bayar ngono, enggak pakai BPJS. Jadi check up segala macam itu juga ke dokter THT itu juga mandiri, enggak pakai BPJS ya. Waktu di Metro itu, jadi kata dokter yang USG saya pakai BPJS saja. Jadi periksa ke dokter kandungan gitu. Nah, nanti semoga diobati bisa hilang gitu ya, sama keluarnya menstruasi. Jadi gini ya teman-teman, pengalaman saya itu memang yang saya fokuskan, saya obatkan terus itu sakit tenggorokan saya. Jadi yang di perut itu tuh nggak begitu saya rasakan, soalnya biasa ya pada umumnya kalau wanita itu kalau sedang datang bulan biasanya ada yang nyeri gitu ya. Sebelum datang bulan kurang seminggu 10 hari gitu saya itu nyeri gitu ya. Terus nanti kalau udah selesai datang bulan
mendingan gitu, nggak begitu nyeri ya, ada masih rasa sedikit nyeri tapi nggak begitu hebat seperti waktu mau datang bulan. Jadi saya ya nggak begitu fokus untuk apa namanya, ya nggak ngerti nek penyakitnya. Kalau nggak kemarin saya check up ke Unyai, ke Metro itu saya nggak tahu. Jadi kemarin juga nggak saya jelaskan karena belum pasti kan. Kemarin saya dikasih rujukan dulu ya teman-teman, dikasih rujukan sama puskesmas, saya memakai BPJS. Nah, dirujuk di rumah sakit terdekat, diperiksa sama dokter kandungan. Nah, ini positif ada kista miom apa pokoknya nih. Terus kata dokternya ini harus segera dioperasi. Sebenarnya belum begitu besar sih ya teman-teman, cuman ya namanya kayak gitu, nanti kalau dibiarkan takutnya membesar kata dokternya, mending langsung dioperasi saja gitu. Saya manut ya, gimana baiknya. Nah, saya udah rundingan sama Bapak Erijal, wes rencana insya Allah akan segera dioperasi. Itu ya teman-teman, doakan semoga operasinya berjalan lancar, nggak ada halangan, nggak ada kendala-kendala apapun. Pokoknya saya mohon maaf ya kepada teman-teman kalau saya banyak salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung perasaan teman-teman. Mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan ya teman-teman. Yo, doain saya semoga semua berjalan lancar, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, banyak rezeki, pokoknya bahagia selalu. Doa terbaik pokoknya. Dan di belakang situ saya udah siap-siap ya teman-teman, nanti kan saya ke rumah sakit dulu, tapi saya nggak bawa barang-barang ini. Nah, nanti kalau udah, saya cuman bawa tas ini ya teman-teman, bawa jari, takutnya nanti yang nyusul nggak keburu datang. Jadi kalau udah positif, saya hari itu juga dioperasi. Nah, ini saya udah siap jari. Nah, ini ya teman-teman hasil waktu lab di Metro kemarin. Ini hasil labnya, normal semua sih. Kalau untuk kolesterol, asam urat itu normal semua, cuman ya ini tadi yang masalah USG-nya. Jadi ya harus nurutlah sama dokter ya, yang terbaik. Yang penting saya sehat. Wong sing ngrasakne ya aku dewe ya teman-teman. Sebenarnya gejalanya rasanya kayak gitu setiap mau datang bulan itu kayak gitu, nyerinya itu udah lama ya. Kan saya ini ya teman-teman, sejak Rijal lahir itu langsung KB, bar selapan langsung KB, tapi KB suntik. Nah, selama 9 tahun itu saya suntik, tapi nggak datang bulan. Dan setelah 9 tahun itu saya berhenti, terus ada Yuna ya. Setelah ada Yuna saya pasang implan. Nah, pasang implan itu saya datang bulan malahan, tapi nyerinya waktu itu mulai itu ya teman-teman. Setelah saya KB yang kedua, kayak implannya tak cepot iki. Tak cepot ki kemarin ya. Biru. Udah sembuh tapi udah kering bekasnya jikuk jarume. Wes muga-muga kayak diguak penyakitnya garek sehate ya. Jadi ini mulai beberapa hari ini saya makanya saya setiap bikin video makanan saya hanya seperti itu saya rebus gitu ya. Ya itu ya teman-teman, saya mau menjelaskan sejak saya di lab kemarin itu ya gimana ya, takutnya nanti belum ketemu dokter kandungan tak salah gitu ya teman-teman. Ya enggak, maksudnya bukannya takut salah, ya belum pasti gitu ya, soalnya dokternya waktu USG itu bilang nanti kalau biasanya kalau bisa keluar sama
head itu bisa hilang sendiri atau diobati gitu, minum obat itu bisa hilang sendiri. Dan ternyata itu tadi keputusan dokter yang akan menangani saya, dokter kandungan, itu memastikan saya harus operasi gitu ya. Jadi ini ya udah jadi pilihan saya ya teman-teman, daripada nanti semakin membesar udah kasep terlambat malah repot kita ya. Umpung ya urung kasep ke tindakan gitu. Wes ya teman-teman, iki malah diperjelaskan semuanya. Pokoknya mohon doanya, bener mohon saya, semoga saya itu nanti saat operasi berjalan lancar, rencana operasinya berjalan lancar, nggak ada halangan ya. Pokoknya dongak nih, muga-muga Mbak Iti sehat, iso aktivitas seperti biasa, iso semangat, pokoknya lebih semangat. Saya nggak ngerasa takut ya teman-teman. Bapak Rizal nih kok malah nganu men ya, wae kres menurut ndek rasa wedi, aku sih rasane iki kaya rada-rada trauma ngelingi Yuna pernah operasi juga usus muntir dulu ya waktu kecil. Yang kedua Rizal kemarin amandel, tapi masih sedikit Rizal itu, soalnya Rizal ngengkel dilangi kan, diperiksa ada masih kecil banget, tapi bilang sama dokternya tadinya nggak mau operasi karena masih kecil banget gitu. Nah saya bilang Rizal insya Allah nanti kalau lulus SMA mau daftar, harus pokoknya resik kabeh terus dioperasi ya teman-teman. Wes muga-muga kabeh diparingi sehat anakku ya. Yuna aja kuat ya teman-teman, waktu masih kecil aja semangat kuat bisa menjalani semua ini. Muga-muga diparingi lancar kabeh ya teman-teman. Pokoknya aku njaluk dungane ben Mbak Iti sehat, iso menghibur teman-teman lagi, etes kayak biasane ya. Oke. Ini udah saya siapkan semua, nanti Mbak Nong ya yang ngurus. Yuna tak pasrah nih Mbak Nong, tak kon ngurusi balik sekolah kayak nganu. Nek wis Yuna balik sekolah, nek wayah aku wis mulai arep tindakan, tak kon usul, tak kon baturi. Ya engko nek Bapak Rizal dicelak-celuk kok ya apa Mbak Nong sing kon rono rene, Bapak Rizal sing nunggoni kan penak nek wong loro sing nunggoni ya teman-teman. Jadi engko Yuna mbuh titip Yusarne mbuh sapa. Ya kuwi bersyukur ya teman-teman, di saudara deket-deket ngono ya dadine nek kerepotan ngendi sing repot ngono. Oke, iki wis tak tutup dhisik ya teman-teman videone. Bunda, aku mau bilang dulu. Doain mamaku ya biar sehat. Amin. Dan nanti operasinya biar kuat. Amin. Dan juga mama cepat sehat. Amin ya robbal alamin. Dan juga cepat bisa pulang terus bisa ngurus anak-anak. Lalu mama nanti bisa makan lagi. Amin. Ketemu kalian lagi. Amin. Bunda-bunda. Masya Allah. Amin. Terima kasih atas doanya deh. Doi pinter loh teman-teman. Kuat Yuna. Jadi ya. Dulu aja Yuna kurus banget waktu saya malah deplan. Ya teman-teman, nanti lanjut lagi videonya setelah saya sudah benar-benar dioperasi, dan doakan pokoknya lancar ya. Amin. Yes ya. Iki aku karena to gombalan iki lho, gombalan bar digosok. Iki mau urung tak toto ning lemari, beneran ngedembres. Oke teman-teman, ini saya tutup dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya channelnya Mbak Iti. Terima kasih.